Udah. Halo teman-teman, di sini kami akan mengadakan talk show yang bakal seru banget nih. Soalnya di sini tuh topik kita tuh manfaat kesehatan dan dampak olahraga bagi tubuh kita. Nah, di sini ada MC kita yang akan membawakan acara dengan bakal lebih seru dan asik juga ya sebenarnya ya. Yaitu Seno dan Daren. Penasaran kan? Ya, stay tune ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Seno dan teman saya sendiri Daren. Selamat datang di mini talk show kita yang berjudul tentang Move for Better Life. Pasti di sini ada yang pernah bilang mau olahraga tapi besokannya tuh pas harinya tuh diajakin gak mau, langsung bilang katanya mager gitu. Nah bener banget tuh, padahal olahraga itu sangat penting ya untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan bukan cuma fisik aja loh, olahraga juga bisa mengurangi stres dan bikin mood lebih bagus. Nah, bener tuh. Oh ya guys, ngomongin olahraga nih, kalian ngelakuin olahraga apa aja sih kira-kira? Basket. Apa nih? Ada yang mau jawab nggak nih kira-kira? Angkat tangan. Oh, Anda. Woi, boxing keren untuk melatih tubuh ya, gerakan tubuh. Iya. Nah, kalau lu sendiri apa nih kira-kira olahraganya? Kalau gue sih ya banyak sih sebenarnya. Banyak. Satu aja sebutin satu. Bola. Wah, bola juga keren juga itu buat melatih tubuh ya, untuk organ tubuh juga. Nah, oh ya, mungkin langsung aja kita mulai aja kali ya talk show-nya ya. Iya. Nah, oke, langsung aja kita panggil moderator kita yaitu Niklaus dan Redondo. Untuk Niklaus dan Redondo silakan naik ke atas panggung. Oke, makasih ya untuk MC kita Daren dan ini si Seno. Ya, terima kasih semuanya yang sudah ingin bergabung bersama kami mini talk show dengan Move for Better Life. Dari sini saya akan perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Ridwan John Pasha dan di sini teman saya. Halo, nama saya Niklaus dan saya akan jadi moderator kedua kalian dalam talk show yang asik banget ini. Oke, mungkin lanjut saja. Silakan langsung saja narasumber kita. Oke, lanjut. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Oke, ini jadi di sini boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hafiz Jafir, panggil aja Fier. Here. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizin Nurdiansyah, biasa dipanggil Rizi aja. Oke, sip. Jadi kita punya dua narasumber yang sangat hebat, sangat berpengalaman dalam aspek kesehatan dan olahraga. Mas Fier itu pemain bola ya, futsal kan? Ya, dia bisa pemain bola, bisa pemain futsal. Dia rekan tim saya dulu lah di Persita ini U16. Dan kalau Alfarizi sini model, dia juga pasti sebagai model ngejaga penampilannya lah ya. Dan langsung duduk aja sekarang. Silakan dulu. Oke, bisa kalian ceritakan nih tentang pengalaman olahraga kalian, mungkin fitness di mungkin ada kesalahan teknis, copot mic-nya. Oke, langsung aja kalian ceritakan tentang pengalaman kalian olahraga, fitness. Mungkin mulai dari Fir, mungkin olahraganya kira-kira ngapain aja ya kalau selain fitness? Kalau saya sih karena hobinya ya masalah bola-bola kayak futsal sama main bola ya udah pasti ya nggak jauh dari sana lah, kayak main bola kesehariannya. Kalau main bola posisinya apa tuh kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri di sayap kanan biasanya. Ya, kalau futsal tuh saya biasanya jadi angkor. Ya. Sama Dodo kan? Ya. Ya, saya sama saya nih, rekan tim soalnya. Saya dulu main di back kanan ya, kalau si Fir ini mainnya di sayap kanan. Jadi saya selalu kompo bareng lah ya. Si Fir ini selalu dua mau di depan, terus saya oper lah di tengah. Temen di tengah, terus depan, terus balik lagi, terus oper lagi. Oke, untuk Alfarizi bisa ceritakan tentang modeling Alfarizi atau tentang fitness. Mungkin saya melihat beberapa karir Rizi ini sebagai modeling seperti di Matahari.
Saya kebetulan mahasiswa di UMN juga, terus sekarang semester 4 di jurusan DKV. Jadi karena saya mahasiswa juga, pekerjaan saya sampingan, biasanya saya ada project buat modeling. Dan biasanya itu modeling itu buat brand-brand kayak misal brand matahari atau brand-brand kayak sirup, brand makanan. Dan karena saya mahasiswa juga, saya harus jaga makanan dan juga saya harus ngejaga badan. Dan karena itu saya mulai nge-gym, terus ngejaga badan juga. Dan itu salah satu alasan saya mulai untuk nge-gym dan juga jaga makanan. Harus good looking ya kalau modeling ini. Menurut kalian nih ganteng gak nih narasumber kita nih? Iya. Postur tubuhnya bagus lah ya kalau begitu. Saya model. Kalau ada yang suka, konteksnya nanti ya. Ada kok, kalian juga bisa minta ini dari saya. Kalau kalian malu. Oke, lanjut ini ke pertanyaan pertama lah ya untuk memulai talk show kita. Menurut kalian ya, apakah olahraga dan fitness itu penting gitu buat olahraga kita sehari-hari untuk menjaga kesehatan? Kira-kira penting nggak? Mungkin dari siapa? Nah, boleh dimulai dari saya. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, olahraga tuh udah nggak usah dipertanyakan, itu udah penting banget. Karena apa? Ya udah pasti olahraga tuh bisa apa ya, kebutuhan dasar lah istilahnya ya sekarang tuh ya. Karena udah era digital, karena banyak orang-orang kayak terlalu edik sama scrolling lah, jadi kayak udah lupa sama tubuhnya sendiri, kesehatannya. Jadi kayak menurut saya itu penting karena biar kita nggak lemas lah kalau mau aktivitas, menjalani aktivitas, biar tubuhnya rileks, aktivitas berat jadi kayak udah terbiasa kayak gitu. Jadi kayak bagus gitu buat tubuh juga kan. Apalagi kan sekarang manusia udah kebanyakan udah masuk ke era digital kan. Terus manusia sekarang ke-distract ke gadget, ke handphone atau ke laptop. Terus juga sekarang karena sibuk sama handphone dan gadget lainnya, jadi bungkuk pastinya. Terus kalau kita lihat orang-orang zaman dulu kayak belum ada handphone, belum ada laptop segala macam, kenapa mereka bisa kayak tegak badannya kuat, terus juga nggak gampang capek, ya karena mereka hidup biasa nyari uang atau hidup dengan bekerja dengan keras kayak nguli atau biasa dari rumah jalan kaki gitu. Jadi ya beda banget. Kalau sekarang kan kita karena hidup di era digital, kita butuh yang namanya olahraga pastinya, ngejaga tubuh juga. Terus itu juga berkaitan karena kenapa kita butuh untuk olahraga ya, karena kita butuh otot yang menopang tubuh kita juga gitu. Ya, kalau itu benar banget sih, sumpah. Apa ya, gue pengen pengalaman sendiri nih. Kayak misalnya disuruh sama orang tua tuh kadang letoy gitu, kayak lemes gitu lah karena apa ya, sebelumnya karena nggak pernah olahraga, jadi kayak waktu kecil tuh kayak gimana bantu orang tua tuh kayak sulit-sulit gitu ya gitu. Apalagi laki-laki biasa kan ekspektasi jadi tulang punggung keluarga kan ya. Nah, kalau tulang punggungnya lemah gimana ya? Gitu ya. Nah, kita lanjut aja langsung lah ke pertanyaan kedua lah ya. Nah, ini saya mau nanya nih. Kan kalau di sosmed juga kan banyak body goals kan. Ada yang cakep-cakep hebat-hebat, bagus-bagus, six pack segala gitu lah ya. Nah, itu kalau menurut kalian ini itu malah bikin seseorang termotivasi untuk olahraga, atau mungkin ada yang insecure malah, aduh, when ya gue punya badan kayak gini gitu. Menurut kalian gimana tuh? Tergantung orangnya sendiri ya. Harusnya kalau mereka kayak tadi when ya atau insecure, harusnya mereka mulai untuk bergerak gitu. Jadi nggak cuma ngomong doang, mulai dengan aksi. Kayak mulai nge-gym atau awalnya mulai kayak ngejaga makan dulu, terus juga kayak ngurangin kegiatan-kegiatan yang kayak rebahan, terus juga main HP doang, doom scrolling. Jadi gitu sih. Jadi harus mulai aksi, nggak cuma ngomong doang. Jadi kayak day one or one day ya. Nah, itu dia. Kalau Mas Biar gimana tuh? Itu dari sudut pandang juga sih itu penting banget, karena apa ya, tahu sendirilah anak muda zaman sekarang kebanyakan sosmed sama apa main game, jadi kayak dia tuh udah lupa banget sama jati dirinya kalau
sekarang tuh jangan terlalu ke distract ya sama handphone. Sekarang tuh olahraga tuh penting untuk masa depan kita nanti, disimpan untuk keluarga kita semua, untuk menjadi tulang punggung keluarga, meskipun terutama juga cowok nih ya, sering-seringin olahraga lah ya, jangan terlalu doom scrolling gitu. Oke, mungkin lanjut lagi. Nah, sama nih masih kaitan dengan sosmed teknologi dengan kesehatan. Nah ini kan kita tinggal di era digital ya, serba sosmed. Kita pegang HP mulu setiap hari. Nih, kan kita sering habis waktu di depan layar gadget. Gimana cara kalian biar menjaga keseimbangan nih antara aktivitas digital sama aktivitas fisik, olahraga sama scrolling gitu? Gimana? Kalau dari gue sendiri, kita bikin jadwal sendiri. Nah, kayak misal kuliah dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Kita setelah kuliah bisa ngeluangin waktu sebentar untuk olahraga. Kayak bisa kalau nggak ada uang atau nggak ada waktu buat ke gym, bisa dari rumah aja. Kayak bisa push up, bisa sit up, terus juga kalau ada tiang bisa pull up. Kita mulai dari hal-hal simple aja gitu. Terus juga bikin penjadwalan sih penting, ngatur waktunya. Ya, pendapat lain mungkin. Kalau dari gue pribadi ya, gue tuh di setiap aplikasi yang bikin scrolling tuh gue screen time-nya tuh gue batasin gitu. Kayak per hari tuh 1 jam. Jadi kayak biar nggak lupa waktu lah, kebanyakan scrolling. Jadi kayak misalnya udah 1 jam, udah dapet notif tuh udah harus stop lah gitu. Udah punya pendirian lah gitu. Jadi kayak jangan lupa sama yang udah dijanjiin sama dirinya gitu. Tapi di Instagram masih ada ini ya, tambahan waktu sekitar 15 menit, terus abaikan aja gitu. Ya tuh kalian juga suka kepencet gitu. Oke, kan olahraga nih ya. Bagaimana sih cara kita mengetahui batas kita gitu? Mungkin kalau ada orang kan biasanya kan pusing kalau olahraga, itu gimana sih cara ngatasinya? Biasanya kalau atlet-atlet lari itu biasanya langsung maksa aja gitu, jadi sampai nggak teratur gitu. Kalau menurut gue pribadi ya, dari pengalaman tuh biasanya kalau kaki belum sakit tuh gasin terus aja gitu. Ya soalnya apa ya, kadang ngelewatin batas tubuh tuh baik juga kalau nggak bikin celaka. Jadi kayak misalnya target lu gede banget gitu, misalnya padat apa, misalnya nih contoh lah, kalau dari gue sendiri sih ini ya, gue pernah daftar TNI gitu kan. Jadi kayak ada punya target karena pendaftar udah deket, jadi kayak gue harus ngejar target lari gue. Jadi kayak maksain terus gitu batas gue, walaupun pusing, yang penting kaki gue nggak kenapa-napa gitu. Jadi kayak yang penting target gue tercapai. Kadang kayak gitu tuh berbeda juga dari tujuannya masing-masing sih dari orangnya gitu. Tapi kalau gue maksa kadang tuh ini muntah, tapi pas gue muntahin ini pusingnya tuh hilang lagi. Jadi gue gas-gasin aja. Kalau main bola tuh kadang muntah dulu sementara, mungkin gue main bola tuh sampai dari jam 3 sampai jam 7 lah ya, atau jam 9 itu gue muntah di tengah-tengah kadang-kadang. Terus gue paksa lagi, besoknya ini lagi makin gak sakit, malah makin kuat lagi gitu. Sama kayak fitness kayak masalah kalau fitness kan ini. Ya iya, itu makanya gue bilang tadi, kalau belum sakit kakinya gasin aja. Karena apa ya, sebenarnya apa ya, coach gue pernah bilang juga tuh, kan gue ada pelatihnya gitu, udah muntahin aja, itu tuh kayak udah ngelewatin performa tubuh gitu lah, itu bagus lah. Jadi kayak biar nanti nyoba yang target yang sebelumnya tuh dicoba lagi, jadi kayak udah bisa lewatin. Karena apa, karena udah ngelewatin tubuhnya dari muntah gitu. Jadi lebih kuat lagi. Iya benar, kan juga punya pengalaman juga kan ya. Mungkin kalau Mas Marici, Kalau dari gua, kalau nge-gym itu biasanya kita tuh ada namanya progression. Nah, misal minggu ini lu ngangkat 5 kilo. Nah, terus nanti ada repetisi, misal lu bisa angkat 20 kali. Habis 20 kali itu udah nggak bisa angkat lagi, dan itu nggak usah dilanjutin lagi. malah bahaya ya. Malah bahaya, malah nanti ada cedera atau over inilah. Untuk minggu depannya lagi bisa dicoba lagi untuk 5 kilo juga, tapi dinaikin lagi repetisinya kayak 25 kali, atau bebannya ditambah kayak 10 kilo tapi ngangkatnya 10 kali, itu juga bisa. Jadi kita nggak terlalu capek, terus juga nggak kelewat batas, jadinya nanti malah bahaya untuk badan sendiri.
Kalau progressing gitu kan biasa ini nggak sih, orang pasti ketemu titik berhenti mereka gitu. Misalnya ya mereka udah progressing dulu kan, setiap minggu nambah dulu bebannya, cuma pada satu titik nggak bisa nambah lagi. Itu benar nggak bisa nambah lagi kalau menurut lo, atau gimana tuh? Mungkin ada sesuatu yang harus diperbaikin. Mungkin tergantung dari targetnya sendiri ya. Kalau kita targetnya kayak jadi bodybuilding gitu, kita harus ya dipaksa tambah terus, walaupun ya kita repetisinya sedikit, kayak misal 5 doang atau 2 atau 3 doang, yang penting nambah bebannya. Tergantung sama tujuan juga. Kalau kayak misal kita mau turunin kayak body fat, kita harus mungkin bebannya diturunin, cuman repetisinya ditambah. Jadi ya kita bisa membakar lemak lebih banyak aja gitu. Kalau pakai steroid gimana tuh? Waduh, steroid aduh jangan lah ya. Menurut lu gimana? Steroid itu kan ya otot makin gede, makin kuat. Tapi downside apa nih? Yang orang mungkin nggak tahu nih. Mungkin steroid itu bagus buat orang yang tujuannya buat body contest. Kayak dia, iya, dia mau lomba atau mau capai kayak lomba-lomba di luar negeri, kan gede-gedein badan tuh. Ya sebenarnya bagus-bagus aja. Terus juga steroid kan mahal juga, dia butuh kayak sponsor atau butuh masukan kan, makanya dia ikut olahraga di luar negeri. Sebenarnya bagus, terus beda tujuannya. Kalau kita pengen sehat, steroid kan pasti punya efek sampingnya juga, kayak misal tubuh lu jadi banyak jerawatnya, muka jadi banyak jerawat, terus juga banyak lah efek sampingnya. Kalau kita pakai terus-terusan, nanti tuanya kita badannya lemes atau jadi bahkan bisa sampai lumpuh gitu. Jadi jangan terlalu tergantung sama steroid lah. Berarti bukan otot asli ya? Atau gimana? Otot asli juga Otot asli tapi lebih harus diimbangin sama kerja keras gitu. 2 kali lipat lah ya. Ya. Kan ini ya apa? Kan tadi bagaimana sih cara kita menjaga konsisten gitu dalam olahraga? Mungkin kalau kita sibuk lain gitu nggak bisa ngatur jadwal, gimana sih? Bisa jelaskan Fir, cara mengatur jadwal olahraga kamu gimana? Kalau dari gue pribadi sih ya dari motivator ya biasanya. Gue tuh dari sosmed sih biasanya, kayak gue nge-followin influencer yang ngingetin gue olahraga lagi gitu. Kayak dia udah pasti bikin postingan tiap hari karena dia influencer gitu kan. Jadi kayak karena gue suka scroll jadi kayak ngeliat olahraga lagi, jadi kayak gue tertarik buat olahraga lagi. Kayak dia munculin exercise baru lah yang bikin gue ikutan lagi program baru gitu loh ya. Kayak gitu sih kalau dari gue sendiri. Kalau dari Bang Rizi nih gimana? Kurang lebih sama sih, kayak ngeliat di IG, di feed IG, kayak orang-orang badannya bagus, terus juga ya kita harus bisa termotivasi dari fitness itu. Terus juga mungkin dari faktor kayak insecure juga bisa, kayak kita harus termotivasi buat bikin badan bagus untuk sehat. Terus juga karena badan sehat kita bisa ngelakuin apa aja gitu. Oke, mungkin saya akan rangkum sedikit dari penjelasan tadi ya. Mungkin kalau olahraga di luar fitness ya, itu lebih baik dipaksa aja gitu. Kalau jogging, kalau mau muntahin aja. Karena limit kalian itu akan nambah lagi, karena akan lebih kuat lagi. Jadi kayak misalkan hari ini baru 50%, terus besoknya bisa 70%, maka akan ya udah muntah-muntahin aja. Karena badan kita tuh sebenarnya ada yang dipusingin gitu di kepala. Kalau kalian muntah tuh nggak bakal pusing lagi, makanya kita paksa aja terus. Kalau fitness itu beda, kita harus ngatur ya. Bahaya juga kalau dipaksa, patah tangan ntar. Nah ini kalau mengenai makanan muntah-muntah tadi kan. Iya. Nah kan kalau olahraga pola makan perlu dijaga juga kan ya. Nah kalau dimuntahin semua apa gunanya dong? Ya, coba dong, apa kalau menurut Rizi nih? Kalau gue sendiri belum pernah dimuntahin ya, jujur belum pernah sampai kayak olahraga yang capek banget terus sampai muntah, itu belum pernah. Cuman kalau sampai pusing pernah, terus itu juga harus
apa ya, harus istirahat juga, soalnya recovery juga kalau di dunia gym itu penting banget buat pertumbuhan otot ke depannya gitu. Kalau dari gue ya jangan deket-deket pas mau mulai olahraga makannya, jadi kayak dijauhin gitu. 3 jam sebelum. Ya enggak, jangan 3 jam juga lah, 2 jam lah misalnya, kalau nggak sejam. Jadi kayak biar nggak keluar semua gitu kan, ya kali ada mie gitu pas itu keluar. Ya gitu deh pokoknya. Jadi kalau mau olahraga tuh harus ini dulu ya, 2 jam sebelum atau nggak sejam sebelum. Jadi harus dijaga pola makannya, jangan terlalu banyak-banyak. Kalau mau olahraga tuh mending snack-snack aja yang enteng-enteng aja, seperti kayak apa ya? Apa? Ya energi bar, kayak mungkin Nutrigen bar gitu. Jangan Coca-Cola, kalau Coca-Cola pasti muntah. Pocari mungkin, aqua biasa aja. Oke, kalau olahraga tuh makannya dijaga, jangan terlalu berlebihan. Nah, lanjut pertanyaan. Kita tadi udah ngomongin banyak nih tentang makanan, pola makan segala. Jadi kepikiran nih, kalian nih kan udah cukup lama lah ya olahraga, main bola, nge-gym ya. Udah lama kan ya? Kira nih 16 tahun. Dari saya umur 16 tahun itu. Oh, kira tadi lahir nggak? Ya, oke. Nah, bukan kan kira-kira dari sekarang nih perubahan terbesar yang kalian rasakan selama trip kalian untuk mengasah badan kalian itu apa? Kayak gimana nih perubahan terbesar yang kalian rasakan dalam hidup kalian? Kalau dari gue sendiri ya awalnya kalau di rumah kan sering bantu ibu kan. Nah di rumah tuh kayak ngangkatin jemuran lah atau ngangkat galon. Dulu tuh kayak ngangkat sebentar aja udah capek, terus kayak nggak kuat. Sekarang kalau setelah nge-gym kita badannya jadi lebih apa ya, jadi lebih tahan lama, jadi lebih kuat, terus juga lebih bisa bantu banyak di rumah kayak ngepel atau nyapu. Dan ya itu sangat apa ya, sangat punya peranan penting lah di hidup gue gitu. Terus juga karena sering kardio juga, jadi staminanya jadi meningkat. Bang Pierre gimana? Kalau dari gue pribadi, karena biasa seharian gue minggu pasti ada kegiatan main bola gitu kan, kayak berubah lah staminanya, beda kalau pas sebelum gue awal-awal latihan. Kayak awal latihan masih lemas-lemas, kayak nggak kuat main lama-lama gitu kan, nggak bisa ngejar teman gitu, misalnya larinya kekencangan gitu. Jadi karena udah olahraga sebelumnya kan, sekarang udah kayak udah rutin gitu kan, olahraganya, jadi kayak staminanya lebih mantep buat ngejar target waktunya. Jadi kayak bisa main lebih lama, nggak diganti sama pelatih kelihatan lemas gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak bagus lah buat gue pribadi, jadi kayak gue lebih tahan lama ya. Berarti ini ya kalian ya kerasa banget lah ya intinya. Pasti sebelumnya lemah, tiba-tiba kuat. Gak tiba-tiba juga lah ya. Pasti ada tahapannya, prosesnya ya. Nah, ini ada lagi nih yang aku ingin tanya. Tadi lupa tanya, tapi ini penting nih. Tidur kalian gimana nih? Tidur kan pasti penting kan buat otot istirahat, mental istirahat, energi juga restore itu dapat lagi. Nah gimana tuh itu? Kalau dari gue sendiri, karena gue mahasiswa DKV ya, kita udah apa ya, udah bersahabat banget sama yang namanya kantong mata. Sih ya, tiap hari ya sebisa mungkin di apa ya, dipaksa buat tidur. Kalau kerjain tugas kemalaman kadang ya dipaksa aja, kita ya maksimal jam 1 jam 2 harus sudah tidur sih, biar paginya bisa bangun juga, terus juga nggak lemes di kelas, nggak ngantukan juga ya gitu. Harus benar-benar dipaksa sih. Kalau nggak dipaksa ya kebablasan sampai pagi, ngantuk. Kena vertigo ntar lo. Siapa tuh yang kena? Ya aduh di kafe ya, itu kan yang jurusan tanpa tidur itu kan, julukannya ya. Ya gimana kalau Bang ini Fir? Kalau dari gua tuh tidur
udah pasti dijaga, tapi kadang kebablasan juga ya, nggak bisa dikontrol tidur tuh, nggak tahu kenapa, kadang dipaksa tidur merem nih malah kepikiran apa-apa gitu. Makanya tuh kenapa olahraga itu penting, karena ya olahraga tuh bikin apa, mental kita tuh lebih terkontrol lah, kayak apa, lebih enak di inilah, dibawa keseharian juga dari tidur juga, jadi kayak tidur lu lebih nikmat. Kadang kan habis kecapean nih, tidur jadi kayak lebih gampang terkadang kan, makanya tuh butuh banget tuh olahraga. Misalnya lu siang nge-gym atau lari sorenya gitu, kadang tuh ke malam tuh jadi kayak ngantuk nih, jadi capek, jadi tidur jadi lebih plong gitu kan. Makanya tuh kenapa pentingnya olahraga gitu ya. Oke, jadi itulah kenapa pentingnya olahraga lah ya, buat kesehatan tubuh, kebugaran, jaga ya kebugaran, kesehatan, jadi nggak gampang sakit, tapi jangan terlalu kebablasan, sakit ntar. Jadi ya itu jebakan itu. Jadi jangan terlalu banyak olahraga terlalu banyak lah. Itu sebenarnya jebakan. Jadi kita badan tuh perlu istirahat lah ya. Keseimbangan lah ya. Ya keseimbangan, pokoknya perlu balance lah. Nah, kira-kira nih, tadi kan saya kan ngebahas, gua kan ngebahas ini istirahat lah, keseimbangan. Kira-kira olahraga setiap hari itu sebenarnya baik nggak sih? Kalau pendapat gua sebenarnya tuh nggak baik juga ya kalau seminggu full gitu. Ya kenapa? Karena lu pasti jalanin aktivitas lain nggak sih, nggak cuma olahraga, harus ada rest day juga, anjir gila aja. Kali robot tuh, kalau robot AI yang bisa lari maraton tuh baru tuh nggak apa-apa tuh lah. Ya, rest day juga jangan lupa. Kadang ada orang juga yang jadwalin rest day-nya hari Jumat atau hari Minggu lah gitu. Ya. Ini dari Amari, ada. Ya tadi perlunya juga bikin jadwal, kayak seminggu misal olahraga 5 kali, terus juga selang-seling kayak hari ini rest, besok olahraga 3 hari, terus lanjut lagi rest. Jadi ada ada jadwal yang bisa ngatur gitu olahraga gitu. Nah sih ya, memang ya kita bukan robot lah ya, iya sih. Manusia lah ya, namanya manusia. Mungkin Badan ada batasannya, tapi memang hebat ya kita, badan seberapa hebat kita bisa mendorong otot kita gitu ya, bisa seberapa kuat gitu sebenarnya. Jadi keren juga olahraga karena ada potensi dalam diri kita yang belum di-unlock, belum dibuka, dan dibuka dengan olahraga. Nih, tapi olahraga kan selain fisik pasti kena mental juga. Nih, kira-kira olahraga itu mengurangi ini nggak, stres dan overthinking? Mungkin kalau kalian habis ada konflik sama my bini gitu, nah itu kan bisa tuh stres gitu kan. Nah gimana tuh, ngebantu nggak olahraga bro? Ngebantu banget ya, soalnya di olahraga itu kita kan ngelepas hormon endorfin, dopamin. Jadi ya, tubuh itu kayak gampang ngerasa capek ntar habis selesai olahraga. Juga di olahraga biasanya kita kayak ngelepas pikiran gitu. Jadi penat lah ya. Iya betul. Hormon endorfin tuh, hormon bahagia tuh, pasti banget butuh tuh. Biasanya cengir kan, biar nggak terlalu stres mikirin my bini kan, kayak bicara main gitu. Ya udah, cuek aja, tetap enjoy gitu. Gimana dok, ada nggak? Oke, mungkin itu aja sih dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin. Oke, berarti kita udah cukup lama nih ya ngobrol. Nah sekarang satu pertanyaan terakhir, closing statement dari kalian. Sebagai closing statement ini, apa pesan kalian kepada audiens tentang hidup sehat, olahraga dan juga fitness? Mulai dari Bang Rizky dulu. Kalau zaman sekarang ya dicoba buat actionnya dilakuin, jangan ngomong doang pengen ini pengen itu. Mulai dari jaga makan, terus juga ngelakuin kegiatan-kegiatan yang enggak yang statis gitu, bisa gerak atau bisa lari atau jalan aja juga bisa. Soalnya kan kita untuk di gym juga bisa sebagai investasi jangka panjang juga kan. Ntar misal kalau kita udah tua, kita bisa angkat cucu, bisa main bareng cucu, kan itu juga jadi salah satu tujuan hidup juga kan gitu. Ya bener banget tuh guys, dengar guys, jangan lupa ya, kan kita hidup di era digital nih.
jangan ke ini terlalu apa scroll sampai dasar betul, kayak udah nggak ada dasar lagi itu Palu Mariana itu digali tuh. Jadi kayak jangan lupa sama tubuh kita juga. Jadi kayak gue tuh nggak nyuruh lu semua nih keluar pintu tuh pada daftar gym, nggak nyuruh kan kita. Kayak lu tuh yang penting ngejalanin dari inilah, dari jalan tuh udah pasti kan jalan itu olahraga banget tuh jalan tuh.